Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang ngantuk? Nah, Ya ada Pak. semangat, semangat. Kelihatannya ngantuk itu. Ngantuk boleh tapi mimpi jangan. Baik, sebelumnya Bapak mau tanya, siapa yang di rumahnya pernah bantu jualan di toko atau jualan apa gitu? Aku, Saya. Nah, bagus sekali. Nah, berarti kalian itu sudah menjadi akuntan loh. Karena sebenarnya kalian sudah terlibat dalam pencatatan keuangan sederhana walaupun belum kalian sadari. Baik. Saya akan menjelaskan materi tentang jurnal umum perusahaan dagang. Jadi gini, bayangin kalian itu punya toko. Setiap hari pasti ada kan yang beli barang, setor uang atau belanja stok. Nah, semua transaksi itu kan harus dicatat. Biar apa? Biar kalian tahu dong toko kalian itu untung atau rugi. Nah, di akuntansi itu kita nyatetin semua transaksi ke yang namanya jurnal. Ini adalah langkah pertama yang paling penting sebelum kita bisa bikin laporan keuangan. Sebelumnya saya akan menjelaskan tujuan pembahasannya. Yang pertama yaitu mengidentifikasi jenis transaksi dalam perusahaan dagang. Yang kedua menentukan akun yang terlibat beserta nominalnya. Yang ketiga yaitu menyusun jurnal umum secara benar dan sistematis. Lanjut ke materi yang pertama yaitu pengertian jurnal umum. Ada yang tahu apa itu jurnal umum? Baik. Jurnal umum adalah catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat semua jenis transaksi secara keuangan secara kronologis berdasarkan bukti transaksi. Dalam perusahaan dagang, jurnal umum berfungsi sebagai alat pencatatan utama sebelum transaksi dipindahkan ke buku besar. Nah, selanjutnya yaitu fungsi jurnal umum. Yang pertama, mencatat transaksi secara sistematis dan kronologis. Yang kedua, menjadi dasar pencatatan ke dalam buku besar. Yang ketiga, membantu melacak dan mendeteksi kesalahan pencatatan. Yang keempat, menyediakan informasi awal dalam proses penyusunan laporan keuangan. Nah, karakteristik perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli barang, jasa dan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk barang tersebut. Beberapa karakteristik dalam perusahaan dagang meliputi pembelian dan penjualan barang, retur, pembelian atau penjualan, pembayaran biaya operasional serta transaksi kas atau kredit. Selanjutnya ini ada format jurnal umum. Yang pertama yaitu tanggal, yang kedua keterangan, yang ketiga ref atau kode akun, yang keempat debit, dan yang kelima itu kredit. Nah ini akun debit ditulis lebih dulu, sedangkan akun kredit ditulis menjorok ke kanan. Nah ini ada contoh pencatatan transaksi. Yang pertama, pada tanggal 2 Mei 2025 membeli barang dagang tunai sebesar 3 juta.
akun yang masuk yaitu persediaan barang dagang sebesar 3 juta, dan yang kedua kas sebesar 3 juta masuk dalam kredit. Yang selanjutnya contoh transaksi yang kedua, pada tanggal 3 Mei 2025 menjual barang dagang secara kredit sebesar 4 juta. Akun yang masuk yaitu piutang usaha sebesar 4 juta, kemudian akun penjualan sebesar 4 juta. Nah, langkah-langkah pencatatan. Yang pertama, mengidentifikasi jenis transaksi berdasarkan bukti transaksi. Yang kedua, tentukan akun-akun yang terlibat. Yang ketiga, tentukan apakah akun tersebut di debit atau di kredit. Yang terakhir, catat transaksi ke jurnal umum sesuai format yang berlaku. Nah, ini Bapak ada latihan soal. Ini enaknya dibagi kelompok ya. Iya Pak. Kelompoknya milih sendiri atau Bapak pilih nih? Pilih sendiri. Ya udah. Jadi ini kan ada 4 soal, jadi dibagi kelompok 2-2 ya. Apakah sudah selesai semua? Sudah. Sudah Pak. Baik. Kelompok pertama siapa yang mau jawab? Saya. Ya, nomor 1. Enggak. Jurnalnya kas pada modal sebesar 1 juta. Ya, baik. Benar ya. Kasih oplos teman-teman. Kelompok 2, nomor 2. Ayo, siapa? Saya. Ya, baik. Ya. Jurnalnya persediaan barang dagang, terus kreditnya utang usaha sebesar 5 juta. Ya, benar sekali. Kasih oplos teman-teman. Yuk, nomor 3. Siapa yang mau jawab? Kelompok 3. Saya Pak. Baik, Rizky, silakan. Jadi jurnalnya itu kas sebesar 6 juta dan penjualan sebesar 6 juta. Baik, sangat benar sekali. Kasih oplos teman-teman. Selanjutnya yaitu nomor yang terakhir, kelompok terakhir. Ya, nomor 4. Silakan Mustafa. Jadi jurnalnya itu persediaan barang dagang sebesar 8 juta di debit dan juga kas sebesar 8 juta di kredit. Wow, sangat benar sekali. Tepuk tangan, teman-teman. Nah, seperti itu ya. Apakah sudah mengerti semua? Sudah. Nah, sebelum saya akhiri, ada yang perlu ditanyakan? Tidak. Saya rasa cukup sampai di sini ya materi hari ini. Saya rasa juga sudah paham semua. Terima kasih. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat bagi kalian dan bermanfaat bagi masa depan kalian. Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.